ditulis semua ini nak. Nah, mau tahu nggak caranya tanpa menghafal rumus ini kita bisa kerjakan? Oke, kalau mau tahu diikuti video. Halo, salam sehat, salam prestasi untuk kita semuanya. Kita kembali lagi video bagian ketiga tentang pembahasan trigonometri. Masih ingat trigonometri dari kata tri ya kan? Berarti ini membahas tentang ikan teri. Oh bukan, membahas tentang hubungan orang ketiga. Oh bukan juga, apa namanya? Membahas tentang panjang sisi-sisi dan hubungannya dengan sudut-sudut pada sebuah segitiga. Itu ya kemarin ya, diingat nih. Nah sekarang pada ini perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Kemarin sudut-sudut istimewa yang kita pelajari yang mana aja? 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah pernah nggak ditanya sin 150 tangan 225? Waduh, ini nggak lagi bisa membentuk siku-siku nih ya. Kalau ada salah satu segitiga yang sudutnya 150 ini nggak akan bisa jadi segitiga siku-siku, ya kan? Karena ini sudah tumpul. Jadi gimana nih Pak? Ada rumusnya. Ini dia rumusnya. Nah, mau pakai rumusnya nih nggak? Mau bisa hafal nih nggak sih? Waduh, mana terhafal kita nih ya kan? Banyak kali ini pun nggak ditulis semua ini nak. Nah, mau tahu nggak caranya tanpa menghafal rumus ini kita bisa kerjakan? Oke, kalau mau tahu diikuti videonya dengan baik ya, biar Bapak jelaskan. Ini pun Bapak sebenarnya menjelaskannya dengan cara yang lain ya, cara yang sederhana, yang mudah-mudahan bisa anak Bapak terima. Oke, kita bahas dulu konsep awalnya. Sebenarnya itu dari lingkaran satuan, tapi ini lingkaran satuannya ini Bapak pun agak lain ya. Kalian boleh cari di sumber-sumber lain nantinya. Ini lingkaran, Bapak bikin dulu sumbunya. Kemudian kita harus kenal dulu arah putaran ya, arah sudut. Kalau arah positif itu berlawanan arah jarum jam, berarti kemari. Kalau arah negatif dia kemari. Diingat ya. Oke. Seandainya saya bikin garis di sini. Oh, kita bikin dulu sudutnya. Ini 0 derajat. Ini berapa? 90. Tambah 90 lagi 180. Tambah 90 lagi berapa? 270. Tambah lagi 90 berapa? 360. Benar, pintar. Kalau tambah 90 lagi berapa? 450. Dan seterusnya. Ini jadi nggak stop di situ aja. Boleh berulang-ulang, mutar kemari. Kalau kemarin nanti dia jadinya contohnya ke sini minus 30, minus 60, minus 90. Ini minus 90 ya. Jadi 270 sama dengan minus 90 posisinya. Oke. Cukup dulu sampai di situ. Nah, sekarang Bapak mau buat dulu sebuah sudut. Ini dia. Misalkan besarnya ini 30. Oke. Kemudian 30 itu Bapak tarik dari sumbu yang ini 0, 180. Ini sumbu saya sebut sumbu 0, 180 ya. Itu selisihnya ke garis ini atau jaraknya besar sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah sekarang dari sini kemari berapa dong tinggal? Ini kan ada 30, ini semua 90, berapa lagi kemari? 60, betul. Nah jadi sangat penting ya anak-anak Bapak, sumbu ini. Kamu melihat sudut itu, ya ada misalnya di sini, ini sudut 30, ini 30 sebenarnya di sini ya, Bapak tulis harusnya. Kamu melihat sumbu yang dari mana? Sumbu yang 0180 atau sumbu yang 90270. Kalau kamu melihatnya, berarti kamu melihat jaraknya dari sumbu ini ke garis ini. Berapa besar sudut yang dibentuk? Ini berapa? 30. Kalau dari sini berapa? 60. Nah, oke, kita langsung saja deh pembahasan. Kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Oke, yang siku-sikunya di sini. Nah, kalau misalnya Bapak mau cari sin 30, apa rumus sin 30 kemarin? Iya, nilainya setengah. Cuman kalau mencari sinus kita pakai apa? Depan per miring. Ini depannya, ini miringnya ya. Berarti sinus 30 sama dengan depan per miring sama dengan hijau per biru. Oke, sengaja Bapak bikin begitu. Ini saya bilang tadi, makanya cara Bapak yang agak lain ya. Berarti garis hijau per panjang garis birunya. Oke. Nah, sekarang tadi kan saya bilang tergantung kamu melihatnya.
Besar sudutnya dari mana kamu hitung? Dari sumbu ini atau sumbu yang tegak ini, yang datar atau yang tegak ini. Nah, pertama kita coba lihat dulu dari sumbu yang tegak. Berarti sin 30 sama dengan sinus 0 tambah 30. Ini yang maksud Bapak tadi. Jadi artinya dari 0 bergerak kemarin 30 derajat. Itu dia, 0 tambah 30 derajat kan ditambahin. Sama aja sih kan? 0 tambah 30 kan 30. Nah, oke. Nah, sekarang kalau 30-nya Bapak ganti alfa, kita dapat sebuah hubungan begini. Ini 30, ini perhatikan, ini 30, ini 30. Berarti kalau Bapak ganti alfa, berarti sin alfa sama dengan sin 0 derajat tambah alfa. Artinya 0 ditambah berapa besar perpindahannya. Berarti ini sama ini harus sama. Oke ya. Jadi kan saya bilang tadi karena ini 0 nggak apa-apa juga. Sin alfa ya sin alfa itu sendiri. Oke. Itu dia kalau untuk sin 30 atau 30 dilihat dari sumbu yang datar ini 0,180. Sekarang kita lihat dulu dia dari sumbu yang tegak. Nah oke. Untuk membantu saya bikin dulu garis. Nah sekarang perhatikan segitiga yang atas ini. Ini sudutnya 60. Kita hubungkan dia dengan sin 30 tadi hijau biru. Kalau dari sudut pandang ini dan sudut 60 ini ya, hijau biru, yang mana hijau? Yang ini jauh kali Pak. Nah coba perhatikan sebentar. Nah ini Bapak geser kemarin, sudah sama kan? Ini sama ini kan sama sebenarnya. Oke, jadi ini udah bisa ya, hijau ini sama ya panjangnya. Oke, nah kalau hijau biru ya terbalik Bapak nunjuknya, hijau biru, yang ini hijau, ini biru, ini 60 sudutnya, ini 60. Hijaunya di mananya sin 60? Di sampingnya Pak. Birunya yang siapanya itu? Miringnya Pak. Berarti samping per miring, berarti itu cos kan. Nah coba kita tuliskan aja deh biar lebih gampang lihatnya. Sin 30 sama dengan tadi kan hijau per biru, tapi kita tadi dapatnya apa? Cos 60 kan pas, sami sampingnya, jadi bukan depannya. Kalau sin 60 kan depan per miring, ungu per biru, tapi ini kan cosnya apa? Sami, hijau per birunya, pas ya. Maka kita peroleh hubungan seperti ini, sin 30 derajat sama dengan sinus 90 kurang 60 sama dengan cos 60. Nah, saya buat di begini dia. Sin 30 sama dengan perpindahannya tadi, ingat seperti yang tadi. 90 supaya ke garis ini yang saya tuliskan 30 di sini. Itu di 60 kurang 60, 90-nya dikurang 60. Ini tadi yang saya bikin ini, sinus 60. Nah, tetapi hasilnya itu sama dengan cos 60. Perhatikan di sini. Ya, sin cos ini 60, ini 60. Nah maksudnya gimana Pak? Coba Bapak sempurnakan aja seperti ini, bahwa sin 90 kurang 60 sama dengan cos 60 seperti ini. Sudah ya. Nah artinya gini, kalau ada sin 90 kurang 60, sinusnya berubah jadi cos, ininya ambil 60 nya sama. Coba kita ganti alfa aja. Jadi sin 90 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, apa yang kita peroleh dari ilustrasi yang ini ya? Yang pertama gini. Tadi kita ambil yang ini ya, yang ini sampai sini. Kita pakai sumbu yang 0,180. Kalian perhatikan di sini tidak ada perubahan fungsi trigonometri, ini sin ya. Bukan fungsi siapa namanya itu ya. Tidak ada perubahan perbandingan trigonometrinya, ini sin kan. Sin tetap sin. Nah, sementara di sini beda. Di sini sin jadinya cos. Betul ya? Nah, jadi kita dapat kesimpulan begini. Kalau kamu memandang dari sumbu 0,180 derajat, itu fungsinya tetap. Fungsi lalu Bapak bilang ya, nggak apa-apa ya, tetap. Kemudian kalau kamu memandang persoalan itu dari 90 270, itu dia berubah.
Nah, perubahan yang kita dapat tadi yang pertama, sin jadi cos. Ya, Bapak langsung kasih tahu aja yang lain ya. Cos jadi sin, kemudian tangan jadi kotangan. Gitu ya. Pak, gimana kalau misalnya kosekan? Ya, kamu balikkan dulu. Kosekan itu apa? 1/sin. Nah, sinnya jadi berubah jadi apa? Kan gitu. Jadi cos. Jadi tetap juga nanti kita ubah dulu. Semua jadi sin cos tangan. Jadi kalau ada soalnya nanti dalam bentuk kosekan, dalam bentuk sekan, rubah dulu kosekannya jadi 1/sin sesuai dengan rumus sebelumnya, sesuai dengan rumus yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kemudian sekan rubah menjadi 1/cos. Gitu ya. Ini dihafal nih. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Berikutnya perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Nah, ini belum terjawab ya. Sin 150 berapa, cos 225 berapa. Oke. Jadi caranya yang pertama gini. Tadi kan udah paham ya mengenai perubahan. Apa yang kita dapat tadi? Kalau misalnya kita pakai sumbu 0,180 fungsi tetap. Kalau misalkan kita pakai 9270 dia berubah. Hafal nggak yang tadi? Sin jadi cos, cos jadi sin. Terus tangan jadi apa? Kotangan, betul. Nah, sekarang model kita berikutnya supaya bisa tanpa rumus gimana Pak? Nah, ini lihat. Pertama, kita harus tahu posisi sudut yang mau dicari. Nah, ini di sini tempat sudut yang berada di antara 0 sampai 90. Siapa itu yang ini? 0, 30, 45, 60, 90, 75, 15 ya kan? Itu di dalam ini. Nah, kalau untuk ini berarti antara 90 sama 180. Kalau yang di sini juga antara 180 sampai 270. Yang di sini berarti 270 sampai 390. Selanjutnya ya, boleh dipanjangin terus. Kalau misalnya Bapak tanya ini 380 di mana? Iya, di sini. Di sini. Ini 60, berarti 20 lagi kemarin kan? Berarti ini di sini. Nah, supaya jangan ngomong-ngomong di sini sebenarnya ada namanya. Ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Oke. Nah, jadi yang pertama kita tahu dulu posisi sudutnya. Yang kedua, kita harus tahu nilai positif negatifnya. Nah, di kuadran 1 semua positif. Sinus kosinus tangannya positif. Di kuadran kedua, sinus positif, kosinus negatif, tangannya negatif. Ya. Kuadran ketiga, sinus negatif, kosinus negatif, tangan yang positif. Kuadran keempat, sinus negatif, kosinus positif, tangan yang negatif. Nah, perhatikan, ini harus kamu hafal ya. Nah, Bapak punya cara mudah untuk menghafalnya. Di sini kan semuanya yang positif. Jadi kita hafal yang positif-positifnya saja. Jadi ini boleh Bapak bikin ini semua positif. Nah, ini siapa yang positif? Sinus aja kan. Berarti kamu bikin S, sinus. Kamu bisa bikin kata-kata misalkan sudah gitu ya. Misalnya ini apa yang positif? Tangan, berarti T, berarti tahu. Ini apa? C, kos ya kan, C caranya. Jadi bisa aja kamu bikin semua sudah tahu caranya. Jadi supaya lebih gampang. Jadi kalau di kuadran 2 siapa yang positif? Sudah kosinus. Kuadran keempat siapa yang caranya? Oh, berarti kosinus. Bisa ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tentukan sumbu yang kamu gunakan. Kalau kamu misalnya pakai sumbu yang datar, yang ini, maka nanti dia tetap fungsinya. Sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangan tetap tangan, seterusnya begitu. Kalau misalkan kamu pakai yang tegak, maka nanti fungsinya berubah. Sinus jadi kosinus, kosinus jadi apa? Sinus, betul. Tangan jadi apa? Kotangan, betul. Nah, kita langsunglah praktek coba 150 derajat. Yang ini ya, yang pertama. Gimana cara nyarinya? Tadi posisi sudut yang pertama. Di mana 150? Di sini, Pak. Betul. Di mana itu sini? Kuadran kedua, Pak. Oh iya. Coba Bapak gambar dulu. Oke, 150 derajat. Bagus. Oke.
Di situ nilai sinusnya itu positif ya. Oke, tapi kita hitung dulu deh ini sebentar. Jarak dari sini kita pakai ini aja lah, yang datar dulu lah ya. Kita pakai yang datar. Dari 180 ke 150 ini berapa? 30 derajat. Betul. Ya. Jadi coba ya. Di sini kuadran kedua tadi ya. Berarti sinus 180 kurang 30 derajat. Pas ya? Pas kan? Jadi kurang dia. Karena kita tadi Bapak tentukan pakai yang sungguh yang ini ya. 180 derajat kurang 30 derajat. Ini dia kurang. Jadi ini kayaknya perpindahannya sama kayak yang tadi saya bilang. 180 kurangi 30 jadi 150. Inilah dia. Nah, kemudian kita perhatikan dulu nilainya di situ sinus apa? Positif. Berarti nanti ini hasilnya positif. Oke. Nah, jadi kita pakai ketentuan yang tadi. Sin 180 sini 30. Kita pakai 180 kan? Kita pakai sumbu datar. Betul kan? Fungsinya tetap. Nah, jadinya nanti sin 30. Perhatikan ini sama ini sama. Jadi sin 180 kurang 30 ininya 30 derajatnya sama. Oke. Kemudian tadi sudah positif ya. Nah, fungsinya tetap sin tetap sin. Oke. Nah, tinggal jawab saja sin 30 udah hafal. Dari mana sin 30? Cari minus, ya kan? Setengah. Oke, bagus. Nah, sekarang Pak, cobalah dulu sisi tegaknya sekali Pak, pakai rumusnya. Boleh? Kenapa enggak? Sisi tegak ya. Ini kamu yang pilih ya sisi tegak ya. Berarti 150. Nah, sekarang coba nih. 90 kemarin dia perpindahannya ditambah atau dikurang? Ya ditambah lah Pak. Tambah berapa? 60. Berarti kamu rubah dulu ini. Sin kuadran kedua, betul. Sin 90 tambah 60. Oke, pas ya. 90 tambah 60 pas ya. Nah, berikutnya cek dulu positif negatifnya. Sinus di situ positif atau negatif? Positif. Oke, berarti nanti hasilnya positif. Oke. Kemudian kamu kan pilih sisi tegak nih. Berarti fungsinya ini sinusnya ini berubah jadi apa? Jadi cos. Cosnya siapa? Lihat sudut yang ininya. Oke, sama kayak tadi, ini 30. Ini 30. Berarti ini juga. Ini rubah jadi cos, ininya ambil 60. Cos 60 berapa? Setengah. Betul. Sip, mantap. Sama hasilnya. Maka di sini kita dapat sin 150 sama dengan setengah. Berikutnya kita cari cos 225 derajat. 225 derajat kita cari ya. Nah, pertama ngapain? Tentukan posisi sudut di mana? 1, 2, 3 atau 4? Sepertinya 3, Pak. Betul, memang 3 di sini ya. Kuadran ketiga. Sekarang coba hitung. Kalau di sini 225, Bapak nggak bikin garis lain nih. Berapa lagi supaya 225? Kurangin aja 225 kurang 180 berapa? 45. Berarti 180 tambah 45. Ya kan? Ini dia. Cos 180 tambah 45. Selesai menentukan posisi. Yang kedua, tandanya dulu supaya jangan lupa kita. Atau nilai positif negatifnya. Di sini yang dicari kan cos. Kita lihat dari soalnya nah ya. Jangan dari sini nanti. Kalau nanti kalian pakai 90 mau salah. Nah, makanya saya lebih senang sebenarnya pakai 180 sih. Oke, ini cos di sini apa? Negatif. Berarti nanti hasilnya harus negatif ya. Oke. Kemudian kita pakai tadi yang tegak ya. Bapak ambil yang 180 tadi kan. Berarti yang tegak yang datar maksudnya, yang datar. Yang ini 0,180 ya. Yang datar. Maka nanti hasilnya sama dengan minus cos 45. Kenapa minus? Karena nilai cos di situ ini kan negatif. Kemudian sama kayak tadi pola rumusnya, ini cos 45, berarti cos tuliskan sama cos karena kita pakai sumbu yang datar. Kemudian ambil sudut yang ini 45. Nah, jadi sama dengan hasilnya minus setengah akar 2. Jadi minusnya yang ini kan ngikut dia. Cos 45 nya kan kita udah hafal setengah akar 2.
Oke, berarti dia jawabannya setengah akar 2. Nah, sekarang kita jawab dulu. Jadi di sini min setengah akar 2. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Coba Bapak bikin yang seperti ini aja. Tan min 30. Coba tangen sudut negatif 30. Oh, di mana? Apa pertama? Posisi sudut kan di mana? Kuadran keempat. Betul, di sini. Ini coba lagi. Berarti kalau kuadran keempat, Pak, dari 0 boleh, Pak? Iyalah, memang dari 0 akar 30. Kalau misalnya 330 dari 360 ambil ya. 330 dari 360 ambil. Berarti jadinya perpindahannya tangen 0 dikurang 30 derajat. Inilah dia. Ya. Di sini tangen apa? Negatif. Betul. Maka nanti kita pakai ini lagi lah ya. Datar lah ya, biar lebih gampang. Semua datar aja deh. Berarti nanti tangen tetap tangen. Berarti min tangen 30. Ini minusnya tadi karena nilai negatif. Berarti min tangen 30 berapa? 1/3 akar 3. Oke, saya rasa itu saja anak Bapak. Kamu udah berhasil. Kalau kamu udah paham ini, kamu udah berhasil mengerjakan soal-soal yang begini. Ya, sin 190, cos 2/5 udah bisa lah. Ya, untuk mempermudah, kalian boleh lihat ini, ada Bapak kirimkan juga nanti melalui PDF. Ya, ini juga dipelajari ya di rumah pelan-pelan gimana. Kan ada 270 ini kan berubah dia, sin, cos, sin, tapi kan harus menghafal nih ya. Nah, dari ini juga nih gambar-gambar ini. Nah, ini sebenarnya ini yang saya bilang tadi, lingkaran satuan ya. Tapi nanti boleh dipelajari lagi ya. Kemudian untuk mempermudah, ini Bapak sudah buatkan. Sebenarnya ini konsepnya dari lingkaran satuan juga ya. Ini koordinat, titik koordinatnya ini akar 3/2. Ini maksudnya setengah akar 3 ya nak. Ini setengah ya. Ini sebenarnya cos alfa, sin alfa. Jadi X-nya itu cos alfa, Y-nya itu sin alfa. Jadi kalau ditanya cos 30 setengah akar 3, sin 30 setengah. Kalau ditanya misalkan 300, cos 300 setengah, sin 300, min setengah akar 3 atau min akar 3/2. Ini boleh ya, jadi poster juga boleh nih. Atau dengan cara tabel juga, ini juga sudah didaftar, tabelnya juga bisa. Nah, ini perhatikan ya, 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1, turun lagi, makin turun, naik lagi. Makanya kalau misalnya gambarnya itu seperti ini ya, seperti gelombang. Oke, ini bisa kamu pelajari lagi. Ini sudah di tabel, bisa kamu hafal. Tetapi ini kan kadang-kadang nggak terhafal semua, bisa kamu hitung dengan cara yang Bapak sebutkan tadi. Jadi kamu cukup hanya menghafal 0, 30, 45, 60, 90. Nah, selebihnya nanti bisa kamu cari sendiri. Oke, demikian saja Bapak rasa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kamu hubungi Bapak langsung atau bisa buat di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.